Yesus itu. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Siapa yang percaya, kata firman Allah, bahwa mereka pasti akan diselamatkan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes, bahwa kasih Allah begitu besar dalam kehidupan manusia, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berikut adalah 5 artis yang berpindah agama dan mereka mengaku bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan saat melakukan doa sholat. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri dalam melewati perjalanan spiritualnya. Yang memutuskan untuk pindah agama usai melakukan ibadah sholat, di antaranya ada yang mengaku melihat Yesus seusai melaksanakan sholat tahajud. Sungguh luar biasa. Walaupun dia melakukan agamanya, tetapi Tuhan rupanya jatuh cinta sehingga menampakkan diri kepada mereka dan menjamah mereka di saat mereka melakukan doa atau rutinitas doa agama sebelumnya. Penasaran siapa saja mereka? Ya, kita lihat atau dengarkan bersama. Yang pertama adalah bahwa seorang artis senior yang bernama Anna Tairas. Tentu banyak orang yang tahu akan artis satu ini. Dia memiliki keluarga, seorang ibu yang memang beragama Islam, tetapi ayahnya beragama Kristen. Lalu kemudian karena menikah dengan sang ibunda, memutuskan untuk tinggalkan Yesus menjadi seorang mualaf. Dan kalau Anna Tairas dilahirkan sudah beragama Islam karena ayahnya berpindah ke agama Islam. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat luar biasa dari kesaksian beliau, Ibu Anna Tairas atau artis senior ini, bahwa suatu ketika mereka datang dalam sebuah ibadah KKR. Di situ juga ikut bersama sang ayah yang sedang sakit. Dia berkata, suatu hari Anna Tairas mengikuti kegiatan kebaktian kebangunan rohani atau yang biasa disebut KKR bersama sang ayah yang merupakan seorang mualaf. Ya, di acara tersebut ia merasakan kehadiran Tuhan hingga akhirnya memutuskan untuk berpindah keyakinan. Ya, sangat jelas sekali dan sangat betul bahwa jika seseorang dalam hidupnya hampa, maka saat dia mengikuti kebaktian orang Kristen, entah itu kebangunan rohani, dan apabila dia membuka hati, maka mereka tidak sedikit yang mengaku bahwa mereka mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, dan jawaban Tuhan. Dan hal itu yang membuat mereka mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Seringkali mereka mengaku bahwa mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, walaupun mereka adalah orang-orang yang aktif untuk menjalankan ritual agama yang lama, ya seperti sholat 5 waktu bahkan 6, tetapi mereka tidak mendapatkan damai sejahtera. Jadi sangat-sangat luar biasa apa yang dialami oleh Anna Tairas, bahwa dia merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Tentu kehadiran Tuhan itu menyenangkan, apalagi menghadapi orang tua yang sedang sakit dengan berbagai masalah yang begitu banyak dan berat. Dan keputusan Anna Tairas untuk ikut Yesus adalah keputusan yang sangat-sangat luar biasa dan sangat tepat. Dan dalam kesaksian Anna Tairas bahwa pada saat itu dia memutuskan ikut Yesus, tetapi juga orang tua dan keluarganya kembali ikut Yesus. Orang tua ayahnya yang tadi mualaf tinggalkan Yesus seumpama anak yang hilang, tetapi dia kembali kepada Yesus. Dan tentu Tuhan sudah mengampuni setiap kesalahan dan dosa daripada ayahanda. Sampai meninggalnya, dia meninggal tetap ada di dalam Kristus atau percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah artis senior Nur Afni Oktavia. Iya, artis senior ini juga mengaku bahwa
Dia bertemu dengan Tuhan, dia melihat Tuhan saat melaksanakan ibadah sholat. Bahkan ketika pulang dari umroh, dia mengenal Tuhan. Ketika dia berada di sana dan dia melihat ke Ka'bah, dia melihat salib, dia melihat kehadiran Tuhan. Inilah yang luar biasa, bahwa Tuhan memanggil setiap orang dengan caranya masing-masing, tidak selalu sama. Nur Afni Octavia saat remaja mulai dilanda rasa penasaran dengan agama Kristen dan mencari tahu akan sosok Yesus sampai akhirnya mempelajari tentang Alkitab. Ya, banyak orang yang memang punya juga keinginan yang sama seperti Nur Afni Octavia, bahwa mereka penasaran tentang Kristen. Karena seperti kita tahu bahwa agama seberang itu selalu melarang umatnya untuk membaca Injil, ya. Entah karena apa, takut bersaing ataupun bagaimana, tetapi kenyataannya adalah memang demikian. Tetapi kepada orang-orang yang memang berusaha ingin tahu, rata-rata mereka dijamah oleh Tuhan dan pada akhirnya menemukan kebenaran dan mereka ikut Yesus. Seperti artis senior ini, Nur Afni Octavia, dia mengambil keputusan untuk mencoba membaca Alkitab, dan di sana dia juga merasakan damai dan ketenangan dalam hidupnya. Nur Afni Octavia juga melaksanakan salat tahajud untuk menenangkan hatinya. Tentu mengapa? Karena menghadapi masalah yang begitu banyak. Bahkan ia juga sempat mengalami atau menjalani ibadah umroh dan mengaku melihat Yesus di atas Ka'bah. Nah, ini adalah pengalaman yang langka. Tidak semua orang bisa mengalami atau melihat hal itu, namun itu terjadi pada Nur Afni Octavia. Setelahnya Nur Afni Octavia memutuskan untuk pindah keyakinan dari agama Islam ke Kristen, ya, karena tadi merasakan sesuatu yang berbeda, merasakan ketenangan, kelegaan di dalam hidupnya. Beban yang berat menjadi ringan. Bukan berarti beban itu hilang, tidak. Tetap ada tanggung jawab, tetap ada, tetapi terasa ringan karena Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Ya. Yang ketiga adalah Nania Idol, namun baru-baru ini dia kembali ke agama yang lamanya. Padahal di awal dia bersaksi bahwa dia mengalami pertolongan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan ketika dia sholat tahajud, sehingga dia juga mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Dan dia ikut Tuhan kira-kira beberapa tahun. Namun baru-baru ini dia mengambil keputusan untuk kembali ke agama yang lama dengan alasan karena ketika orang tuanya meninggal tidak ada yang dapat mendoakannya. Dan rupanya walaupun Tuhan sudah menjamah, memanggil dia untuk menjadi anaknya dan menjadi warga kerajaan sorga, namun rupanya dia tidak begitu paham. Walaupun di dalam tatonya dia menulis akan firman Allah, tetapi hatinya bukan lagi untuk Yesus. Ya, dia seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi bahwa dia telah meninggalkan Tuhan dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia tinggalkan kerajaan Allah hanya karena ingin mendoakan orang tuanya, baik saat meninggal atau mungkin saat di kuburannya dia mau berdoa supaya Tuhan selamatkan ibundanya. Nah, tentu bagi pemandangan orang Kristen tidaklah demikian. Hal itu tidak dibenarkan karena orang Kristen itu masuk surga atau tidak bukan tergantung pada doa anak atau keluarga, tetapi tergantung pada sikap hidup, karakter hidup, atau hidup bagaimana, berkenan atau tidak saat dia masih bernafas. Oleh karena itu, seperti yang kita tahu, dan ada pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan.
Jadi selagi masih ada kesempatan, kita masih hidup, mari kita berbuat baik kepada semua orang dan setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan berarti melayani sesama. Tetapi kalau setia kepada sesama belum tentu setia kepada Tuhan. Jadi kasihilah Tuhan, itu berarti Anda juga, kita semua mengasihi sesama. Kita tidak bisa katakan mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi sesama manusia. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Tak sengaja membaca isi Alkitab menjadi awal perjalanan spiritual Nania Idol. Setelahnya ia melaksanakan salat tahajud untuk menenangkan hatinya. Tetapi pada akhirnya juga dia meninggalkan Tuhan. Walaupun sudah dia ambil keputusan yang tepat untuk ikut Yesus, sudah melewati masa di mana dia dikucilkan, masa di mana dia diserang oleh netizen. Tetapi dia kembali, tidak mengapa bagi orang Kristen, tidak merasa rugi, tetapi hanya sangat disayangkan menjual kerajaan Allah hanya demi ingin berdoa. Yang keempat adalah Ovi Sofianti. Ovi Sofianti adalah seorang artis dangdut. Dulu dia memiliki seorang teman sahabat yang kalau manggung heboh dan luar biasa, karena kita tahu seperti apa dangdut itu. Tetapi justru di dalam keadaan itulah dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Ovi Sofianti atau yang akrab dikenal sebagai Ovi Duo Serigala pernah merasakan kegundahan hati sebelum akhirnya memutuskan untuk berpindah keyakinan ke agama Kristen. Jadi rata-rata dari semua mereka atau beberapa artis ini adalah karena merasa gundah ya dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka merasa tenang, mereka merasa ada jalan keluar dan sebagainya. Ya, memang Yesus adalah penolong kita, dan dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Sebelumnya ia melaksanakan salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimantapkan hatinya agar tetap menjadi seorang muslim. Namun setelahnya Ovi Sofianti mengaku bermimpi didatangi Yesus sampai akhirnya ia memilih untuk masuk ke agama lain. Yaitu adalah luar biasanya Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu adalah Tuhan yang hidup. Dia bisa menampakkan diri kepada siapapun, baik mimpi dan sebagainya. Berbeda dengan Tuhan agama lain yang dibangga-banggakan atau yang dibangga-banggain. Mereka tidak pernah melihat Tuhan mereka dan Tuhan mereka tidak pernah berjumpa dengan mereka. Karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak bergerak, Tuhan yang tidak bernafas, Tuhan yang tidak ada. Ya, Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang hebat. Lalu kemudian yang kelima adalah sosok artis yang melihat Yesus setelah sholat adalah Ananda Swebandono. Ananda Swebandono adalah kakak dari Alisa Swebandono yang dulunya merupakan seorang muslim yang mengikuti temannya pergi ke gereja dan sempat mendengarkan khotbah yang disampaikan. Setelahnya, Ananda Swebandono mulai merasakan kegundahan di hati dan membuatnya melaksanakan ibadah salat selama berminggu-minggu. Namun setelahnya ia kembali ke gereja untuk berdoa sampai akhirnya mantap melihat atau memilih pindah ke agama Kristen. Ya, jadi rupanya ketenangan hanya ada di dalam Kristus. Dan saya percaya semua orang yang mendengarkan ini, orang-orang yang punya iman kepada Kristus pasti
mengimani dengan memberikan komentar di bawah video ini. Jadi Ananda Swebandono adalah seorang yang artis yang memutuskan untuk ikut Yesus. Dari seluruh keluarganya, dialah sosok laki-laki yang berani ambil keputusan untuk ikut Yesus. Memang bukanlah waktu yang mudah atau hal yang mudah, gampang. Dia juga mengalami penolakan dari orang tua. Tetapi orang tua dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya mereka juga menerima kembali Ananda Swebandono sebagai keluarga dan tidak mempersoalkan agama yang dianut oleh Ananda Swebandono yang telah menjadi anak Tuhan. Kita doakan semua artis ini, sekalipun dalam perbedaan atau mengambil keputusan untuk berbeda dengan keluarga, namun mereka tetap kuat, mereka tetap menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai seperti Nania Idol yang tinggalkan Tuhan. Walaupun pernah dia jatuh cinta kepada Tuhan dan membuat tato firman Tuhan di tangannya, tetapi itu tidak berarti apa-apa dan tidak menyelamatkannya, karena dia telah meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua sahabat Teva Kreatif. Terima kasih untuk semua tanggapannya terhadap video ini, dan kiranya juga terus mendukung channel Teva Kreatif tetap maju dan berkembang. Tuhan Yesus memberkati.